Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Masa Project 19. Hari ini kita ada di Ledian Hotel Serang, Banten untuk menghadiri pelatihan perkoperasian yang dilaksanakan oleh Koperasi Asri PT Chandra Asih. Sahabat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi nggak mau risiko. Benar nggak? Iya ya. Itu lebih sedikit lagi kan? Ada yang bantu saya bilang gitu loh, nanti tak bantu bagaimana buat Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu wa man yudlil wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma bi sultanin 'azimatin manil qadim wa bi wajhil karim wa waliyil kalimati dammah wa da'watil mustajabah. Perwakilan dari manajemen PT Chandra Asih dan beliau selaku pembimbing kami, penasehat kami, motivator kami, yaitu Bapak Salikin yang selalu diberikan nikmat sehat oleh Allah SWT. Yang kami hormati Bapak Kadis, Bapak Didik, Ibu Kabid dari perwakilan pemerintahan Kota Cilegon selaku tokoh koperasi di Cilegon, Bapak Dikopinda beserta jajarannya, Pak Purnomo, Pak Nur, Pak Ubay, Bapak pemateri yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kami banggakan. Tidak lupa kami ucapkan banyak terima kasih atas kesediaannya di hari ini. Insya Allah kita sama-sama melaksanakan pendidikan koperasi, satu koperasi yang saling bahu-bahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Darul untuk Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Cilegon beserta Ibu Kabid operasinya datang sekali. Selanjutnya yang saya hormati perwakilan manajemen sekaligus Dewan Penasehat Bapak Salikin. Yang saya hormati Ketua Koperasi Kokasri sekaligus senior saya, Pak. Ini senior saya sama Pak Andri selaku pembicara. Mohon bisa dibukakan nanti, Pak, terkait masalah keanggotaan koperasi harus apa dan berbuat apa. Sekali Pak. Dan Bapak-bapak anggota Koperasi Kokasri yang saya hormati pada kesempatan pagi hari ini, kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia. Yang tentunya dalam acara pendidikan yang rutinitas yang sudah disampaikan oleh Ketua Kokasri, Pak, Ibu sekalian, ada beberapa hal yang mungkin
yang menjadi titik berat atau sudut pandang kami di Dekopinda. Karena keberadaan kami di Dekopinda ini yang salah satunya adalah adanya pendidikan. Tapi sudah saya sampaikan di sini, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, apresiasi kepada Koperasi Federasi melalui ketuanya, bahwa rutinitas konsisten terhadap pelatihan atau pendidikan yang menjadi syarat undang-undang ini benar-benar bisa diaplikasikan nanti di dalam koperasi, karena banyak hal-hal seperti itu. Yang kedua, kenapa sih pendidikan itu perlu? Ini dengan kejadian yang sudah-sudah atau berkejadian, kalau saya bilang saat ini kami di Dekopinda ini Pak, kalau dibilang dokter mungkin ya dokter kali Pak. Jadi ada beberapa koperasi Pak, perlu diketahui bahwa ada beberapa koperasi di Kota Cilegon yang butuh penanganan khusus barangkali. Ada yang penanganan ringan, ada yang penanganan khusus kira-kira. Yang sedang kita lakukan ya, semacam asistensi, semacam barangkali perlu pembenahan segala macam, ini banyak. Ini banyak contoh-contoh. Tapi pada intinya kesimpulannya, kenapa bisa koperasi itu terjadi rugi, terjadi gagal, atau koperasi itu bangkrut atau bisa. Ini cuma permasalahan cuma sederhana sih Pak, SDM Pak. Kata kuncinya di situ. Karena kita berkoperasi itu belum tentu tahu bagaimana caranya kita berkoperasi yang baik dan benar menurut aturan yang sudah ada. Nah ini penting Pak. Puntennya titip Pak Perdia supaya bisa ini lagi. Karena pada dasarnya yang paling prinsipil, kalau tidak diketahui, saya sebagai anggota koperasi dan juga sebagai, di samping sebagai pemilik, juga sebagai pengguna. Nah terkadang ada, ini sudah ada terjadi Pak, ini saya kasih tahu, ini sudah ada terjadi. Begitu koperasi itu rugi, anggotanya gak ada yang mau terima. Padahal kesalahannya itu ada di keputusan rapat anggota yang diputuskan secara bersama-sama oleh anggota. Yang kedua, anggota tidak pernah menyadari atas manfaat atau dampak kita berkoperasi apa saja yang sudah kita terima. Tidak pernah menyadari itu. Begitu rugi nggak mau, pokoknya duit saya balik. Kira-kira gitu kan? Terjadi seperti itu. Nah ini makanya saya minta ke Pak Fedi untuk dibuka Pak ini yang hal-hal yang seperti itu. Jadi S1 dulu waktu masih untung diterima, begitu rugi udah diputuskan bersama di RAT, nggak mau nanggung kerugian itu. Pertanyaannya, di mana letak tanggung jawab sebagai pemilik? Karena tadi itu sebagai pemilik dikasih untung, tapi begitu rugi nggak mau tanggung jawab, kira-kira gitu. Nah ini yang perlu disuarakan. Modern sehatnya seperti apa? Karena dari modern dan sehat akan lahir sebuah kesejahteraan. Itu yang diinginkan oleh Ketua Koperasi Kokasri dan Bersama Kota. Betul? Yang terakhir Pak, yang terakhir, mari semua anggota koperasi untuk benar-benar mencermati, mengaplikasikan, terus menerima penjelasan apa nanti dalam penyampaian oleh narasumber terkait masalah peroperasian. Itu yang terpenting Pak. Nggak usah terlalu pinter-pinter maksud saya, tapi ngerti tentang koperasi. Karena bisa majunya koperasi yang bersifat modern, sehat dan sejahtera itu lahirnya dari anggota. Karena diputuskan nanti dalam rapat anggota supaya bagaimana tidak rugi, tidak rusak, tidak bangkrut, itu seperti itu. Mungkin bapak-bapak semua sudah tahu lah koperasi di Cilegon. Satu hal
ini koperasi di Cilegon, mungkin Pak Kadis izin. Kita ini partner Pak. Jadi Dinas Koperasi dengan Dekopinda partner untuk menjaga tinggal gunung es nih Pak. Banyak masalah-masalah terutama di Kopar Pak. Ini masalah kuncinya di pendidikan Pak. Itu saja. Mungkin itu yang terakhir dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Setio Purnomo atas sambutannya. Kadis Cilegon, Pak Dindin dan Bu Esi sebagai pemimpin, dan saya hormati juga Pak Setio Purnomo beserta jajaran, Pak Freddy sebagai moderator juga buat anggota koperasi, staf rekan-rekan lain yang lainnya, dan saya tidak lupa juga kepada pengurus dan pengawas yang ada hadir di sini. Salam sejahtera semuanya. Tadi saya cukup menarik buat saya komentar dari Pak Purnomo. Ini yang saya berapa kali saya wanti-wanti ke pengurus, bagaimana kita mencerdaskan anggota. Itu penting sekali. Tapi mencerdaskan tanpa dipahami dengan yang namanya pendidikan. Ibaratnya kalau saya sering cerita itu ada 6 orang buta megang gajah putih. Saya wanti-wanti dari awal dulu, jangan ada bisnis dengan pihak ketiga. Bukan berarti saya melarang ya, tapi harus dimitigasi. Mitigasinya apa sih? Setiap kegiatan bisnis itu selalu ada 2 konsep yang harus kita pahami. Satu, keuntungan. Apa keuntungan yang kita peroleh? Tapi kedua, di balik keuntungan itu tentu ada risiko. Kalau saya selalu bilang bahwa high profit itu juga high risk. Wanti-wanti saya ngomong, hati-hati dengan keuntungan yang nggak make sense, nggak masuk akal, nggak masuk hitungan. Itu saya wanti-wanti. Tapi kan saya sebagai penasihat hanya menyarankan hati-hati. Cuman saya juga dapat masukan dari beberapa anggota, Pak, kami dilarang bisnis dengan pihak ketiga. Terus kami bisnisnya cuma hanya simpen pinjam. Kapan kami bisa menaikkan SAU-nya Pak kalau kayak gitu? Nah, inilah yang saya bawelin ke pengurus. Ibarat pepatah mengatakan jangan taruh telur di satu keranjang. Karena kalau satu keranjang itu jatuh, habis semua. Nah, tadi Pak Pur juga cukup menarik. Anggota tuh di mana-mana sama. Dia nggak mau terima kenyataan kalau koperasi rugi. Pokoknya bilang sakarep tuh, pokoknya saya mau uang saya kembali gitu. Nah itu. Jadi ada resiko juga bagi pengurus, hati-hati mengurus koperasi. Karena resikonya itu bisa dituntut oleh anggota, kenapa saya nggak bisa mendapatkan SAU. Nah itu kira-kira. Nah satu lagi yang saya juga tambahkan, mungkin saya butuh juga mungkin dari Pak Freddy atau dari Kadis, dari Kopinda. Ada hal yang cukup menarik dalam laporan keuangan, yang dimana laporan keuangan itu menjadi aturan dasar untuk pembagian SAU. Nah, yang saya hati-hati di sini adalah keuntungan yang ada di laporan keuangan itu bukan berarti keuntungan yang real. Dalam arti real itu bukan artinya itu ada manipulasi, bukan. Mungkin kalau dalam aspek akuntansi ada yang namanya istilahnya accrual, keuntungan yang belum direalisasi. Sederhananya gini, kita umumnya 1 tahun periode itu kita untung 1 miliar. Tapi dari 1 miliar itu ada 500 juta yang kita belum terima cashnya. Duit itu belum cair entah dari siapa. Bahkan ada yang di pending, nggak bisa bayar. Tapi karena tuntutan anggota dan supaya pengurus jangan di paid komplain, udahlah dikira 1M bagi gini. Nah, yang jadi masalah kalau beneran itu masa transisi dari pengurus lama ke pengurus baru, mules itu yang pengurus barunya harus mempertanggungjawabkan kondisi tersebut. Jadi saya wanti-wanti ke Bapak Ibu yang sekarang menduduki posisi pengurus, saya juga mohon ke pengawas, ayo kita sama-sama kita jaga, kita awasi, kita bantu koperasi agar segala sesuatunya itu
lebih hati-hati. Saya percaya kedepannya dengan adanya istilahnya dukungan dari manajemen Chandra Asri, saya yakin Kopkar Asri bisa cepat segera berkembang. Nah, ini menjadi saya selalu bawelkan, jangan tergantung ke satu departemen, sangat resiko. Itu yang saya harapkan. Jadi jangan sungkan. Saya tahu ada beberapa atasan-atasan yang kita. Contoh, saya kan sedang ngasih ilustrasi, kita kasih gawe ke koperasi dalam bentuk rental dan manpower supply dari GA. Ya kita bantu. Kalau kita nggak bantu ya bagaimana? Ada pegangan apa-apa si koperasi. Jangan. Mudah-mudahan apa yang kita perbuat sekarang ini bisa memberikan manfaat yang jauh lebih baik lagi ke depan. Dan jangan bosan untuk terus memperbaiki diri. Kita sama-sama membangun koperasi untuk kesejahteraan semuanya. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Bapak Salikin atas sambutannya dan juga dukungan full supportnya selama ini kepada Kopkar Asri. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi. Pada pagi yang cerah ini kita akan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan ini kita semuanya masih diberikan berbagai nikmat sehingga bisa bertemu di ruangan ini. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, insya Allah kita semuanya yang jauh akhir. Yang kami hormati penasehat Koperasi Kopkar Asri, Pak Salikin, yang begitu luar biasa, Pak. Justru penasehat itu harus orang-orang yang memang bisa menasehati, Pak. Jadi kalau memang Bapak sepertinya sudah bisa, kalau sudah dari dulu Pak ya, harus yang mempunyai kelebihan kewibawaan, Pak. Jadi kalau Bapak bicara nanti fokus operasi akan nurut, Pak. Kalau yang muda-muda nanti tinggal dia muda kepada nurut. Yang kami hormati pengurus Dekopinda, Pak Ketua, Pak Sekretaris, alhamdulillah ini hadir semuanya. Ini mitra kerja kita, Pak. Kami dengan Dekopinda selalu berizingan kemana-mana menghadapi permasalahan koperasi. Termasuk kemarin juga kami hearing juga ya, Pak Pur nggak ada ya. Kita juga ya itulah, karena tugas Dekopinda ini ada 4 ya Pak Pur ya. Dekopinda 1 sebagai aspirasi gerakan koperasi, yang kedua harus bisa menumbuh kembangkan koperasi di kalangan masyarakat, jadi penjualan koperasi. Yang ketiga itu yang ini nih, pendidikan anggota koperasi. Yang keempat kerjasama. Nah ini mudah-mudahan sinergi kita akan terus kita kembangkan Pak Pur ya. Terus yang dari Pak Lapenkop jauh-jauh di Garut Pak, Wilujeng Sumping di kota Cirebon. Jadi ini beliau ini memang pakar koperasi, sengaja diimpor dari Jawa Barat dengan Kang Andre siap. Alhamdulillah rambutnya sudah putih Pak, sama ini juga senior saya Pak. Jadi di sini banyak senior-senior ini Pak. Prinsip koperasi ada 7, salah satunya pendidikan oleh koperasi. Dan juga memang koperasi ini gerakan ekonomi rakyat, Undang-Undang 33 ayat 1, mungkin masih ingat. Nah ini tadi kata Pak Penasehat menyatakan Sokoguru ya. Nah ini nggak tahu nih sekarang apakah Sokoguru atau seperti apa, karena memang sekarang sudah zamannya kapitalis mungkin ya. Izin ini Pak Pur, saya kemarin diajak Dewan ke Kabupaten Bandung, ke Dinas Koperasi UKM Bandung, karena akan menyusun perda kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi usaha kecil menengah. Ternyata kemungkinan kita perda ini akan kita bikin 2 Pak. 1 UMKM, 1 khusus untuk koperasi. Karena itu saran dari Kemenkom itu kita menunggu undang-undang koperasi yang baru untuk perlindungan dan koperasinya. Saya bertanya ke Dinas Koperasi Kabupaten Bandung, dalam penyuluhan koperasi apakah menggunakan
Undang-Undang 25 atau Undang-Undang Cipta Kerja kaitan keanggotaan dan jumlahnya. Alhamdulillah sama dengan kita Pak. Kami Pak masih menggunakan Undang-Undang 25. Jadi jumlah anggota 20 orang. Kenapa? Karena koperasi adalah gerakan ekonomi rakyat. Jadi sama dengan kami izin ini. Kami Cilegon itu tetap kami menginginkan 20 orang Pak. Karena kalau 9 orang khawatir Pak. Di negara lain itu ada sekelompok orang 9 pemilik perusahaan besar gitu ya. Jadi anggota, jadi bikin koperasi gitu ya. Ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami ini kebijakan daerah, Kang Andre, kami tetap 20 orang, tidak 9 orang untuk mendirikan koperasi di Kota Cirebon. Jadi seperti itu. Meskipun melanggar Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi kami masih setia kepada Undang-Undang Koperasi ya, boleh. Dan yang kami hormati dan kami banggakan pengurus koperasi yang sudah dapat menyelenggarakan kegiatan pelatihan atau pendidikan anggota koperasi ini. Terima kasih. Ada Pak Ketua, Bu Sekretaris ya, dan yang lainnya, serta anggota koperasi sebagai pemilik koperasi yang kami hormati dan kami banggakan. Jadi Pak Andre ini, Pak Kemenkom dan Demobinda ini sangat luar biasa. Seharusnya koperasi-koperasi Cilegon itu apabila mengadakan pendidikan koperasi di tempat yang terbaik seperti ini. Kenapa? Karena anggota ini sebagai pemilik koperasi. Ya wajar kalau kita jamu, ya khususnya ya, kita jamu, kita bahagiakan mereka itu pemilik koperasi. Tanpa anggota koperasi tidak akan ada. Tanpa partisipasi anggota koperasi tidak akan berkembang maju. Jadi saya apresiasi kepada pengurus yang sudah melaksanakan kegiatan ini. Terus saya juga ini ucapkan terima kasih juga nih kepada Tanda Asli juga ini, karena apa? Karena salah satu anggota koperasinya saya jadikan Brand Ambassador Koperasi dan UKM. Siapa gerangan yang tadi menjadi MC memuji. Jadi pembahasannya ini memang aktivis koperasi UKM juga kita jadikan sebagai Brand Ambassador, tapi karena kesibukannya sebetulnya kami itu ada tiap hari Jumat, Pak Wali Kota itu sekarang mengunjungi usaha mikro kecil unggulan Kota Cirebon. Tadinya tiap hari Jumat mau saya ajak, tapi nanti takut dimarahin pimpinannya, manajemennya ya, Batania. Jadi kita ada program setiap Jumat itu Pak Wali endorse UKM yang ada di Cirebon juga, karena Batania juga sibuk bekerja. Nanti mungkin di waktu-waktu lain kita juga akan melanjutkan saya salut nih. Kebetulan kami juga sebagai pengurus koperasi pegawai pemerintah Kota Cirebon Pak, ini ingin mendirikan unit saya, tapi sampai sekarang masih belum. Baru kita mungkin produk-produk pinjaman barang itu kita syariahkan, tapi ini sudah ada unit syariahnya. Ini nanti kami juga akan belajar ke koperasi kaitan dengan pengolahan unit syariah ini. Terima kasih. Jadi sudah mulai berkembang lagi nih unit usahanya menggunakan usaha syariah. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, saya titip ke Lapenkop. Tadi Pak Penasihat menyatakan SHU dia. Nah ini memang pendidikan anggota itu sangat penting Pak. Tadi Pak Pur menyampaikan bahwa ada beberapa kasus di Kota Cirebon, operasi yang memang dulunya keren Pak, jualan tingkat nasional segala macam, yang bagus juga, sekarang sudah dalam penyihatan lah. Nah ini kembali betul Pak Pur, ini pendidikan anggota yang memang belum dilaksanakan secara optimal. Jadi pada akhirnya, terutama pengurus, saya harapkan juga nanti kalau ada pemilihan pengurus, itu minimal anggota itu sudah menjadi peserta pendidikan anggota koperasi.
Seperti halnya di koperasi kami juga di Pemda itu, syarat untuk menjadi pengurus pengawas sudah punya sertifikat pendidikan koperasi. Yang kedua, BI checking dicek juga. Itu tidak boleh ada BI checking. Terus kami juga ada rekam jejak si calon pengurus pengawas tersebut. Jadi kami kerjasama dengan inspektorat pengawas kami. Tolong, ini mau jadi pengurus koperasi, gimana rekam jejak beliau? Betul Pak, ini pengurus ini harus amanah. Kalau tidak amanah ya banyak kejadian lah. Banyak kejadian, terus mereka juga harus paham koperasi itu apa. Nah, terus anggota juga harus paham. Ya jangan sampai kejadian Pak Pur ya, ada salah satu koperasi tapi bukan di sini Pak, di daerah lain lah. Operasinya rugi, tapi pasti diberikan SAU karena pengurusnya ingin dipuji. Padahal itu ngambil dari cadangan. Kan itu sudah itulah salah satunya pengurus anggota juga harus paham mengenai koperasi. Dan tolong nanti dari Pemkop kan ada manfaat langsung sama manfaat tidak langsung. Kalau di koperasi kami Pak, SHU nggak usah gede-gede, kecil aja. Yang penting manfaat langsung anggota. Misalnya gini, mereka mendapatkan bunga pinjaman yang ringan. Terus mereka belanja di toko dengan harga yang murah. Kalau SHU-nya ingin besar Pak, nanti kena pajak. Jadi misalnya pengurus A ada kenalannya misalnya untuk pengadaan barang koperasi segala macam, tidak boleh Pak. Terus kami tidak berbisnis dengan pemerintah. Pengadaan kita banyak Pak, tawaran banyak. ATK makan, wah kalau di pola koperasi kayaknya koperasi inilah. Tapi saya hindar itu Pak. Kenapa? Karena di pemerintahan ada yang namanya COIL, conflict of interest. Itu khawatir meskipun kita betul-betul bersaing, anggapannya itu dari teman-teman kakak-kakak kita lah, kakak kejaksaan, kakak pelitu itu ada COIL. Nah ini rawan seperti itu. Tapi untuk di perusahaan itu wajib Pak. Antara manajemen, koperasi dan anggota sebagai karyawan itu sepertinya harus berinteraksi lebih baik lagi. Saya salut kalau di perusahaan itu memang beberapa kegiatannya itu pengadaan dikelola oleh koperasi. Kenapa? Karena untuk kesejahteraan anggota berarti untuk kesejahteraan karyawan cara untuk membaca 80 laba keuangan. Hak anggota itu apa? Kewajiban anggota itu apa? Silakan nanti tanya ke narasumber. Jadi anggota koperasi harus pintar-pintar. Nanti kalau anggota koperasinya pintar, koperasi juga akan berkembang baik. Kenapa? Karena partisipasi anggota menjadi nomor 1 bagi koperasi. Percuma kalau anggota tidak berpartisipasi di koperasi, ya koperasi tidak akan berkembang baik. Jadi anggota ini sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Deds Maulana selaku Ketua Bidang Koperasi. Ketemu kita, dia akan melihat tanpa sadar dia rekam kita, dan itu yang berbahaya. Itu sama aja kita meninggalkan buang waktu untuk anak kita mengikuti gaya kita yang gak punya semangat hidup. Itu yang saya harapkan ke Bapak Ibu. Jadi jangan segala sesuatu itu selalu ada makna dan ada nilai-nilai positifnya, maupun di restoran, maupun di rumah makan, maupun di rumah bersih. Saya selalu bawel kalau kemudian saya lagi ngantri di kantin. Jadi kenapa saya mesti begitu? Karena saya masih dipakai sama Chandra Asri. Kenapa sih? Apa hukumannya dipakai sama Chandra Asri dengan saya olahraga? Karena olahraga itu adalah sama dengan sehat. Kalau saya mager, konsekuensinya saya nggak sehat. Kalau nggak sehat, kalau bos telepon 3 kali atau WA 3 kali, kita Pak maaf, saya cuti sakit. Pak maaf saya lagi di rumah sakit. Pak maaf hari ini saya nggak masuk.
Udah 3 kali, 4 kali selesai. Kontrak kita terminate. Mau sehebat apapun kita, mau sehebat atau superman-nya kita punya kualifikasi yang nggak bisa dimiliki oleh kebanyakan orang. Kalau sudah yang namanya nggak sehat, sorry to say, dicoret serius. Nah, saya harapkan rekan-rekan di sini, kan ini saya udah sepuh nih, saya udah dikontrak 5 tahun nih, harusnya udah pensiun 5 tahun lalu masih dipakai. Bukan karena saya KKR, bukan karena saya ada kedekatan dengan shareholder yang ada di Candrasi. Saya masuk Candrasi itu tes semuanya melalui seperti sama dengan kalian. Cuman yang saya masih dipakai apa? Karena kemampuan saya tidak bisa dimiliki oleh kebanyakan orang. Kemampuan saya untuk membantu manajemen Candrasi itu nggak ada yang untuk bisa memperbaiki diri. Berikutnya adalah wujud tindakan. Tindakan apa aja sih itu? Nah itu nanti saya jelaskan. Nah ini dia. Kita harus jelaskan juga kita apa sih yang kebiasaan-kebiasaan yang positif yang kita bisa mulai dari sekarang. Tadi saya sudah sebutkan contoh-contohnya. Gitu. Berikutnya adalah apa yang menjadi beban itu karena udah kebiasaan itu tidak menjadi beban lagi. Terakhir adalah buat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, terus berkarya, dan salam pedagang koperasi dari Depok Indah, Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.